Baik, jadi manfaat tadi ada dua, yaitu pemahaman yang lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua itu dengan kita belajar ilmu kimia, kita dapat mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti itu. Ini kalau yang lihat, perhatikan ada dua gambar di bawah ini. Ini gambar apa ini kira-kira kalau yang tahu ini apa ini yang pertama yang sebelah kiri? Itu orang sementara apa itu? Sementara bakar oto atau sementara apa? Memadamkan. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ya itu ya. Punya kebakaran, jadi ada pemadam di situ. Itu juga salah satu ini ya manfaatnya. Kemudian sebelahnya ada sampah, begitu banyak ada sampah itu. Salah satu contoh dari manfaat ilmu kimia yang kedua ya, yaitu mengubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi sampah-sampah bisa diolah menjadi bahan yang bisa bermanfaat. Seperti itu. Nah, ini. Berikutnya, ini. Kalau sertanya harus tahu ya. Setidaknya beberapa tahu lah. Bagaimana hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu lain? Tadi ada ya di tujuan pembelajaran yang keberapa itu saya pikir ada. Salah satunya adalah kita harus mengetahui bagaimana hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu lain. Nah, di sini kimianya ada di tengah-tengah sekali. Ini adalah gelas kimia ya, coba kalian lihat di situ ada gelas kimia, di sebelahnya itu namanya adalah tabung reaksi. Tabung reaksi itu yang di sebelah kiri, gelas kimia sebelah kanan. Nah, kemudian ada dihubungkan lagi dengan beberapa ilmu-ilmu lain dalam kehidupan. Sebenarnya masih ada lagi sih. Ada kedokteran di paling atas itu ada kedokteran, kemudian ada neurologi turun paleontologi, ini fosil kayaknya. Tidak salah ya, bukan fosil ini. Paleontologi, kemudian ada geologi. Geologi kalau tidak salah batuan. Ya, geologi kalau tidak salah batuan ya. Kemudian ilmu kimia dapat berhubungan dengan ilmu fisika, itu pasti jelas ya. Sangat banyak. Nanti belajar nanti bagaimana belajar kimia dan fisika itu luar biasa susahnya ya nanti di kelas 11 ya. Semoga dimudahkan nantinya. Kemudian ada elektronik, jelas saya pikir elektronik. Ada meteorologi, itu berhubungan dengan apa ya? Ada yang tahu? Apa, Sir? Meteorologi itu berhubungan dengan apa? Cuaca ya? Cuaca ya. Kalau iklim apa? Klimatologi ya. Kalian pernah dengar BMKG? Mungkin besok-besok ada yang mau masuk sekolah kedinasan, namanya adalah BMKG. BMKG, Badan Meteorologi itu dan Geofisika. Nah, nanti di situ kalian belajar tentang klimatologi dan meteorologi. Baru ada metalurgi, ada teknik, bagi yang mau masuk teknik. Arkeologi ini, fosil-fosil, ekologi, ada pertanian, ada botani, ini tumbuhan ya. Botani. Ada biologi pasti ya. Ini erat pasti, sangat berkaitan erat ini, biologi, kemudian ada fisika. Ada biokimia, itu belajar tentang biologi dan kimia. Ya, sekali lagi, kalau ilmu kimia nanti kalian bayar namanya biokimia, itu biologi dan kimia. Kemudian kalau di fisika, kimia dan fisika itu namanya kimfis, kimia fisika. Materi-materinya. Baru farmakologi itu berhubungan dengan medis ya, obat-obatan. Toksikologi itu yang racun-racun, berhubungan dengan bahan-bahan yang beracun itu. Seperti itu ya. Ini ada beberapa ilmu kimia yang berhubungan dengan ilmu lain. Ini cuma seberapa sih, masih banyak lagi yang lain. Nah, ini nanti dicari tahu ya, nanti saya tanya ini arkeologi itu berhubungan dengan apa ya? Arkeologi itu berhubungan, nanti saya share nanti dia punya PowerPoint-nya. Arkeologi berhubungan dengan apa? Ekologi berhubungan dengan apa? Pertanian itu dengan apa? Pokoknya yang kalau yang sering orang dengar sih aman-aman. Kalau yang baru ini kayaknya harus dilihat lagi, ini misalnya paleontologi, ada metalurgi di sini, ada geologi, ada neurologi, ada toksikologi, botani, apa semua. Ini sudah tadi hakikat ilmu kimia, sudah tadi. Nama lain dari hakikat tadi apa ya? Nama lain dari hakikat ilmu kimia apa tadi? Sudah lupa? Prinsip. Prinsip. Iya.
Prinsip ilmu kimia sama dengan hakikat ilmu kimia. Satu benda atau zat dapat mengalami perubahan, baik itu perubahan bentuk maupun perubahan susunan. Ini, baik itu perubahan bentuk maupun perubahan susunan yang dapat mempengaruhi sifat. Ini harus tahu ini. Apa itu ilmu kimia tadi harus tahu. Apa itu zat juga sama, segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Ini sudah, unsur senyawa itu sudah. Campuran, homogen, heterogen, sudah tadi. Ini nanti kalau sudah di lab, baru kita mau jelaskan tentang pemisahan campuran ya. Sedikit lagi ya, sudah mau habis. Baik, metode ilmiah, terakhir. Metode ilmiah ini nanti kalian juga akan belajar di biologi. Nanti Ibu Englin juga akan menjelaskan tentang metode ilmiah ya, secara ringkas saja ini saya jelaskan. Jadi metode ilmiah, penelitian ilmiah adalah satu kegiatan yang sistematis pastinya ya. Sistematis itu kalian mengertinya apa ya kalau sistematis ya? Sistematis. Berurutan. Berurutan ya. Terurut, terorganisir, itu sistematis ya. Itu sistematis. Jadi satu kegiatan. Penelitian ilmiah itu merupakan satu kegiatan yang sistematis. Logis itu apa ya? Bahasa masyarakatnya masuk akal ya. Bilang masuk akal ya. Logis. Baru objektif, dapat dipercaya dan lain sebagainya. Kemudian replikatif itu dapat diulang. Ya, namanya juga kalau kalian melakukan suatu eksperimen ya, suatu eksperimen ketika di lab nanti, kalau kalian merasa ragu dengan itu hasil penelitian, kalian boleh mengulangnya. Jadi dia bersifat replikatif. Boleh mengulang penelitian itu sampai memang benar-benar hasilnya bukan harus sama, tetapi harus mirip ya, mendekati ya hasilnya yang diharapkan sesuai hipotesisnya. Seperti itu. Jadi ada 4 itu ya, 4 sifat penelitian ilmiah itu harus sistematis sama, harus bersifat logis, harus objektif dan dapat diulang. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk menjawab, untuk mencari solusi, jalan keluar dari satu masalah. Ya, untuk menjelaskan satu masalah. Jadi ada masalah, kalian menemukan satu masalah dalam kehidupan, kalian bisa melakukan penelitian supaya bisa menjawab solusi dari masalah tersebut. Itu adalah metode ilmiah atau penelitian ilmiah. Kemudian, ini langkah-langkahnya. Ada 7. Harus tahu. Hostess saya tanya 8 ya. Ini harus tahu ini ya. Langkah-langkah ketika kalian akan melakukan eksperimen atau melakukan penelitian, yang pertama sekali harus merumuskan masalah ya. Jadi masalah-masalah yang kalian temukan harus dirumuskan dalam bentuk pertanyaan ya. Masalahnya apa? Mengapa sampai begitu? Bagaimana nantinya? Apa? 5W1H ya orang bilang gitu. 5. Iya ya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang ada di perumusan masalah. Kemudian ada rekam ini dari Sementimas. Jadi kalau misalnya setelah kalian merumuskan masalah, kalian akan mengkaji teori. Itu maksudnya apa di situ? Kalian akan mencari pustaka-pustaka atau buku-buku atau sumber-sumber di mana di situ kalian harus lihat teori-teori sebelumnya atau penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang kalian temukan itu. Apakah sudah ada belum penelitian sebelumnya yang sudah ditemukan orang lain? Seperti itu ya. Atau teori-teori yang menjelaskan apa yang akan kalian teliti itu. Itu di langkah kedua. Jadi setelah kalian merumuskan masalah, kalian harus cari tahu teori-teori, sumber-sumber yang menjelaskan penelitian yang akan kalian teliti itu, yang akan kalian lakukan. Apakah sudah ada mungkin penelitian atau penemuan sebelumnya atau belum? Seperti itu. Nah, setelah itu, kalian akan merumuskan hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Dugaan sementara. Kalian boleh menduga. Kira-kira kalau saya mau meneliti ini hasilnya bagaimana? Kalian boleh prediksi hasilnya. Menduga atau hipotesis itu adalah dugaan sementara tentang sebuah penelitian. Secara singkatnya begitu ya hipotesisnya. Nah, setelah kalian menemukan masalah, kalian menemukan teori-teori yang sebelumnya, penelitian sebelumnya, kalian menduga, baru kalian melakukan eksperimen. Seperti itu. Eksperimen itu pasti ada alat dan bahan,
ada prosedur kerja, langkah-langkahnya mau dibuat bagaimana, itu semua ada di melakukan eksperimen. Nah, dari kegiatan melakukan eksperimen atau penelitian, kalian akan mendapatkan data-data. Kalian akan mengumpulkan data hasil eksperimen. Setelah itu kalian akan mengolahnya. Kalian akan mengolah, menganalisisnya, data hasil eksperimen itu. Setelah itu baru kalian menyimpulkan hasilnya. Setelah kalian eksperimen, melakukan eksperimen, kalian dari hasil eksperimen itu kalian mengumpulkan datanya. Setelah itu baru kalian mengolah, menganalisis. Baru dibuat kesimpulan. Apakah hasil eksperimen saya yang saya buat itu bisa menjawab hipotesis atau enggak? Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di pertama itu atau enggak? Di merumuskan masalah itu? Apakah sesuai dengan teori yang saya kaji atau enggak? Itu dia membuat kesimpulan. Seperti itu. Setelah itu baru semua kalau sudah dilaksanakan, baru kalian membuat laporan. Membuat laporan hasil penelitian. Seperti itu. Nah, secara singkatnya begitu ya metode ilmiah. Jadi merumuskan masalah, mengkaji teori. Semoga bisa dihafal ini, materi-materi ini, konsep ya. Mengkaji teori dan menemukan penelitian sebelumnya, baru merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, melakukan percobaan, eksperimen sama dengan percobaan. Baru mengumpulkan data dari hasil penelitian, kalian mengumpulkan data. Setelah itu kalian mengolah dan menganalisis hasil datanya, baru membuat kesimpulannya. Setelah itu semua sampai 1 sampai 7 baru kalian melaporkan hasil penelitian itu dalam bentuk presentasi begitu ya, atau dalam bentuk karya ilmiah. Pokoknya macam-macam lah DP laporan itu. Dalam bentuk tulisan boleh. Seperti itu. Nah, yang terakhir keselamatan kerja. Nah, ini lab. Ini sebenarnya lab yang bagus. Kalau misalnya kalian masuk di kampus-kampus yang punya lab bagus, kalian akan menemukan seperti ini. Lab kita di agak apa ya? SMP SMA Teroris masih belum belum ada ini ya, belum lengkap seperti ini ya. Jadi sebenarnya yang memenuhi laboratorium lengkap dasar itu yang seperti ini, ada lemari asam, ada AC ya, ada kipas angin, ada AC sebenarnya sih. Ada lemari asam ini kalau misalnya di sini belum ada lemari asam. Sebenarnya asam itu maksudnya adalah larutan-larutan yang bersifat asam, itu sebenarnya harus ditaruh di ini lemari asam ini. Saya memberikan gambaran sedikit ya. Kalau lemari asam itu namanya juga lemari asam berarti berisi larutan-larutan yang bersifat asam. Jadi ketika kalian akan mereaksikan larutan asam dengan zat lain, maka kalian harus kalian akan membuka dia punya kaca itu sedikit saja. Kalian hanya memasukkan kalian punya tangan di dalam, kemudian mereaksikannya di dalam itu. Jadi kepalanya tidak boleh masuk ke dalam lemari itu. Karena kalau orang kelebihan menghirup larutan asam, maka orang akan ada penyakit ya. Salah satunya mandul. Ya, lemari asam itu. Nah, nanti ketika digunakan larutan asam itu biasanya bunyi, nanti lemari asamnya berbunyi. Jadi nanti ada cerobong asap, nanti ada asap yang keluar nanti lemari asam. Begitu. Kemudian di sini ada timbangan. Sebenarnya lab standarnya bagusnya seperti ini. Ini lemari asam. Kita hening sejenak dulu ya, ada Angelus.
Baik, semoga masih bisa lihat gambarnya. Nah, ini nanti kalian datang ke lab nanti baru saya jelaskan bagaimana cara melihat cairan di dalam gelas kimia, cairan dalam alat ukur ini seperti ini ya. Jadi dia kalau melihat cairan dalam alat ukur itu, jadi di lab itu MIA 2, kelas 10 MIA 2 di lab itu biasanya kita akan berhubungan langsung dengan cairan-cairan. Jadi makanya sering mewajibkan kalian pakai masker itu penting karena supaya tidak teriritasi langsung dengan apa ya larutan-larutan, apalagi larutan-larutan asam itu. Jadi memang kemudian butuh ketelitian juga untuk melihat. Jadi memang tidak sembarang. Jadi kita masuk lab itu seharusnya harus mengikuti standar, mengikuti langkahnya, mengikuti aturan. Jadi ketika mengukur itu harus misalnya yang diminta itu 50 gram atau 50 ml. Kalian harus ukur larutannya harus sesuai itu, jangan lebih atau jangan kurang. Seperti itu. Jadi ini cara melihatnya adalah dia melengkung ya, tidak sejajar ya. Dari cara melihatnya melengkung. Ini berarti dia 50 ml ini. Seperti ini. Nah, kemudian di sebelah ini adalah cara membau zat kimia itu maksudnya mencium ya. Jadi bukan ini cara yang ini salah, yang kedua yang salah, yang ini salah. Jadi kalau kita mau mencium bau suatu gas ya, itu dikibas-kibas saja di depan ini. Di depan gelas kimia ini. Seperti ini cara yang benar. Kalau yang ini salah, kalau cium langsung di hidung ini salah ini, salah. Ini sangat salah. Jadi jauhkan saja dari hidung, kemudian nanti dikibas-kibas tangannya, tangan kanan atau tangan kiri di depan itu, nanti dia akan tercium sendiri nanti. Itu caranya. Kemudian bagaimana cara memanaskan larutan dalam gelas kimia atau tabung reaksi ini? Ini cara yang ini. Kalau pakai gelas ukur salah ya, jangan pakai gelas ukur. Tetapi harus pakai tabung reaksi, nanti pecah. Jadi kita memegangnya pakai ini, pakai pencepit tabung. Namanya pencepit tabung itu ada yang kaca, ada yang besi, ada yang kayu. Jadi sebenarnya ada cara-cara ya. Kemudian jangan mengarahkan itu mengarahkan itu gelas kimia atau tabung reaksi itu ke orang punya mata seperti ini salah. Jadi memang harus hati-hati, harus serba hati-hati di lab. Seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali aturan. Harus belajar banyak tentang laboratorium. Jadi ketika kalian kuliah nanti 10 MIA 2, kalau misalnya kalian ambil sains atau ambil teknik itu akan banyak sekali praktek ya. Kedokteran, farmasi, apa semua itu, teknik. Itu akan banyak sekali praktek di laboratorium. Jadi kalau misalnya ada kegiatan masuk laboratorium itu kalian harus lebih hati-hati. Harus perhatikan baik-baik cara menggunakan alat-alat lab supaya tidak salah nantinya. Boleh ya 10 MIA 2 jelas ya? 10 MIA 2. Jelas ya? Jadi ada lab. Ini ada banyak sekali alat-alat lab, contohnya seperti ini, ada banyak sekali. Ini juga ada yang mirip sekali dengan di rumah ya, di dapur ini seperti ini, lumpang dan alu. Ini istilah di labnya lumpang dan alu sih. Ada leper juga sebenarnya. Ya, leper itu kalau di dapur itu sendok ya. Kalau di lab namanya spatula. Ini namanya spatula. Nanti ada termometer. Termometer nggak ada ya, termometer. Oh ya, termometer nggak ada. Ini ada banyak sekali gelas arloji, ada botol semprot ini. Ini untuk taruh aquades, air murni. Ada buret ini untuk titrasi, nanti di kelas 11 kalian akan menggunakan alat ini. Klem juga sama, ada statif. Ada banyak sekali ya. Nah, ini ada simbol-simbol bahan kimia juga. Nanti biasanya kalau kalian masuk lab kimia terutama itu biasanya kalian menemukan simbol-simbol ini. Itu artinya bahwa kalau misalnya di label, biasanya bahan-bahan kimia itu ada label-label. Jadi bahan ini dia teroksidasi. Misalnya ini kan eksplosif itu apa ya? Meledak ya. Eksplosif biasanya dalam bahasa Inggris ya. Eksplosif kalau lambang ini berarti meledak. Ini saya akan tanya ya di ujiannya. Saya akan tanya di ujian, jadi harus tahu lambang-lambang ini. Ini eksplosif ini meledak, kemudian ini teroksidasi ya. Teroksidasi yang gambar kayak ada bola api ini. Kemudian flammable terbakar. Ya, terbakar. Kemudian toxic ini gambar, ini pasti orang paling kenal kalau
tengkorak berarti dia beracun, toksik. Korosif, ini kalau korosif berarti ini ada tangan, baru ada larutan yang tumpah ini kena tangan berarti korosif, lihat ya jari. Jari telunjuknya sudah mulai melepuh, itu korosif. Kemudian ada harf, ini yang menyebabkan iritasi. Tanda silang berarti iritasi. Kemudian ini dangerous for the environment. Ini berbahaya bagi lingkungan ya. Ada ikan, ini simbol-simbol ini harus tahu. Ya, ada meledak, teroksidasi, baru terbakar. Terbakar agak berbeda dengan meledak. Kemudian beracun, korosi atau karat, korosi atau karat, kemudian menyebabkan iritasi, kemudian berbahaya bagi lingkungan ya, environment, lingkungan. Seperti itu. Baik. Kulumia 2 kalian mau ada tugas atau enggak? Halo Mia 2. Sudah aja, Sir. Satu banyak yang mau tulis di buku. Nanti dulu atau? Nanti itu, Sir. Bagaimana? Materi banyak yang mau tulis, Sir. Nanti dulu, Sir. Untuk materinya, Mia 2, untuk materi, nggak harus tulis juga sih. Kalau misalnya kalian merasa penting, tulis. Tapi nanti kan, dari tadi kan kita pakai PowerPoint, kemudian ada PDF juga. Nanti dibagikan sih. Kalau misalnya mau ditulis, boleh. Kalau mau dibagikan saja filenya, boleh. Bagikan file aja, Sir. Iya ya, tapi ada yang mungkin cara belajarnya harus pakai tulis. Ada yang mungkin HP-nya mungkin tidak bisa. Kalian coba download WPS itu yang WPS supaya bisa buka PowerPoint, bisa buka PDF. Download apa, Sir? WPS. Di situ kalau WPS di situ semua sudah ada. Semua sudah ada ya. Sudah, Sir. Download. Apa itu, Sir? Ini WPS. Oh, enggak jelas. Di HP ya, supaya ketika ada PDF atau Excel, PowerPoint, Word masuk bisa di-download. Oh yuk, ada yang sudah. Oh. Uh, 10 Mia 2 minggu depan kita tes ya. Boleh nih tes ya? Tolong disiapkan dengan baik ya. Materinya adalah yang minggu lalu ya, materi yang minggu lalu tambah dengan yang ini. Kita tes dulu, tambah dengan yang ini. Tadi ya. Yang mana sih? Susunan materi, apa itu apa itu ilmu kimia ya, dengar ya, apa itu ilmu kimia itu harus tahu. Kemudian prinsip ilmu kimia atau hakikat itu harus tahu. Kemudian susunan materi apa-apa tadi, struktur dan beda ya, struktur materinya apa, susunan materinya apa, unsur senyawa campuran itu homogen, heterogen, koloid, suspensi tadi sudah. Kemudian jumlah atom, jumlah unsur, molekul senyawa. Kemudian manfaat tadi ada 2, jangan lupa manfaat ilmu kimia ada 2. Setelah itu hubungan dengan ilmu lain tadi, tolong ya dicari tahu ya. Tidak harus semua, cukup beberapa saja yang mau tahu. Karena ada banyak tadi tuh ilmu kimia tadi banyak sekali yang hubungan, ada gambar-gambar tadi. Cukup 5 kah, 6 kah, jangan harus semua. Kemudian apa lagi? Perubahan kimia, perubahan fisika. Tadi ada perubahan kimia, perubahan fisika. Sifat-sifat tadi ada meledak, ya sifat materi ada meledak, terbakar, baru simbol-simbol. Harus tahu. Kalau untuk alat-alat enggak usah ya, alat-alat kimia enggak. Nanti kalau alat-alat kimia itu nanti kita praktek langsung, nanti lihat dulu di lab baru nanti saya tanya. Jadi yang tidak masuk tes minggu depan itu adalah alat-alat kimia.
Cuma alat-alat kimia. Itu saja. Metode ilmiah masuk ya, metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah tadi? Satu kegiatan ya, metode ilmiah satu kegiatan yang bersifat sistematik, logis, kemudian replikatif, dapat diulang dan objektif ya. Untuk menjawab atau mencari solusi dari suatu masalah. Itu dari ilmiah. Kemudian langkah-langkahnya itu nanti ada merumuskan masalah, menemukan teori, dan lain sebagainya, sampai terakhir sekali menuliskan laporan. Gitu. Oke. Selesai. Sir, nggak terlalu banyak itu, Sir. Hah? Nggak terlalu banyak itu, Sir. Tawar-menawar lagi. Tadi kan sebenarnya mau tes. Nego, Oh. Sir. Tadi sebenarnya mau tes, cuman kan Ngoni bilang enggak, jadi tambah banyak. Tunggu nih, siapa yang udah bilang nggak? Belajar saja dulu, pasti boleh. Pasti bisa. Gampang-gampang. Berarti Nggak terlalu susah. Tidak di luar itu juga, semua ada di dalam. Tapi nanti saya coba dulu ya, coba kalau misalnya. Nanti saya informasikan 2 hari sebelum hari Senin ya. 2 hari sebelum hari Senin nanti saya informasikan apakah jadi atau enggak dengan materi-materi yang mau dipelajari supaya tidak banyak. Setuju ya? Ini 2. Setuju, Sir. Semangat, setuju atau enggak? Kalau enggak jadi hari Senin berarti nanti mau tambah lagi. Saya sudah bilang dari awal, saya itu tidak selalu kasih banyak tugas. Saya tidak kasih tugas, tapi saya akan melaksanakan tes. Jadi saya punya nilai itu biasanya dari tes-tes saja sih dengan praktek. Sir, kalau misalnya tes banyak salah kan, Sir? Bagaimana? Apa itu? Tesnya pakai Google Form. Nanti Sir kirim link, baru kalian tinggal klik linknya, tinggal mau isinya jawaban gitu. Apa, Sir? Apa ya, Sir? Oh. Tesnya pakai Google Form. Terus sama tes apa? Itu sama dengan kalian sudah isi link apa? Sudah isi ekstrakurikuler dan olimpiade tadi malam mungkin? Wali kelas sudah kirim? Belum. Oh. Ini nggak ada bagi Sir. Ada Ibu Englin kayaknya sudah. Nggak ada kirim. Belum, Sir. Enggak, Sir. Karena nggak dapat info Nggak gitu. ada pasaran, no. Nanti sahabat saya nanti sudah. ini Sir. Sir sudah kirim linknya ke guru wali kelas Iya, untuk meneruskan. Mem ke Englin anak-anak. kok pijama di sini, Sir. Oh iya, nanti sebentar ditanyakan ya. Seperti itu, Ya, tesnya ya. nanti seperti itu. Isi link itu, nanti klik link itu. Sir, kontu yang bilang mau baku dapat hari Sabtu itu. Itu nanti, belum hari Sabtu ini kasihan. Belum. Servia Seko tidak sabar. Tanggal merah semua, Sir. Hah? Ada yang tanggal merah semua, Sir. Iya, hari Jumat tanggal merah. Hari Jumat libur. Iya, hari Jumat libur. Yo. Ini tanggal merah semua kok. Nah, iya, cuma hari Jumat Jonang. Jangan. Nah, ini lagi. Nanti, kita nanti. Kalau libur Kalau libur tanggal merah Kalau libur. begitu, Jangan. kalau tidak beli itu apa aja slab. No. Pokoknya Belum sekarang kok lagi. kalau mau Iya, praktek itu semua harus ada jas lab. Boleh pinjam dulu kelas 10. Boleh pinjam dulu kakak kelas itu sudah. ada banyak mereka. Sudah tahu. Kalau punya ada kasar. Kenapa? Sudah habis waktu. Nia 2. Bu Englin semua masuk. Oke, see you 10 Mia 2. Nanti pertemuan berikut lagi. Apakah ada tes atau enggak nanti informasikan yang Sir, penting. materi jangan lupa share, Sir. Iya. Siap. Sir file, Sir. Kirim. Iya, nanti dikirim. Oke, Servia Seko. Pimpin doa dulu. Spontan, singkat, padat, jelas.
lagu di muka rumah kuat, Sir. Siapa itu yang Pak siapa yang salah? Sir Waris, Sir. Nih, Pak Wuri. Baik, kita tutup dengan kemuliaan dan diamanati dan bakti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. See you sebelumnya 2. Ya. Ada saya. Besar.